Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'iyan ilallahi subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa qala aidan, da'iyan ilallahi subhanahu wa ta'ala, Rabbana Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji sebuah ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian. Dan telah berlalu pembahasan kita mengenai mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu mengenai hukum mengenai air seni dan bersuci darinya, kita akan membahas mengenai mengusap sepatu secara ringkas. Yang pertama, ibu-ibu, bagaimana caranya mengusap sepatu ketika berwudu? Yang pertama caranya adalah dengan berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu memakai sepatu atau memakai kaos kaki. Kemudian syarat yang diharuskan atau syarat kaos kaki yang diperbolehkan untuk digunakan saat mengusap kaos kaki atau sepatu adalah kaos kaki atau sepatu itu harus menutup seluruh bagian kaki. Harus menutup seluruh bagian kaki dengan sempurna, mulai dari ujung kaki sampai batas, yaitu mata kaki atau pergelangan kaki bagian atas. Kemudian caranya adalah dengan kita berwudu secara sempurna hingga ke bagian mencuci kaki. Maka boleh bagi kita atau cukup bagi kita untuk mengusap bagian atas kaos kaki kita atau bagian atas sepatu kita. Kemudian jangka waktu kita boleh mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Untuk orang yang mukim, maka jangka waktunya adalah 1 hari 1 malam. Dimulai dari kapan, ibu-ibu? Dimulai dari pertama kali kita kapan? Pertama kali kita pakai sepatunya, atau kita pakai kaos kakinya. Itu untuk yang mukim. Kemudian untuk yang
bersafar atau dalam keadaan safar, jangka waktunya adalah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam diperbolehkan baginya untuk mengusap sepatu. Kemudian muncul permasalahan dari situ. Apabila dia awalnya keadaan mukim, kemudian safar, maka jangka waktunya bagaimana ibu-ibu? Diikutkan ke waktu mukim atau ke waktu safar? Nah, ke waktu safar. Maka awalnya dia mengusapnya mukim, seharusnya untuk waktu mukim itu 1 hari 1 malam, menjadi 3 hari 3 malam. Kemudian apabila dia bersafar, kemudian belum sampai 1 hari 1 malam dia sudah mukim. Belum sampai 1 hari 1 malam udah sampai tujuan dan dia mukim. Maka jangka waktunya bagaimana ibu-ibu? Diikutkan ke waktu mukim. Nah, toib, insyaallah. Kemudian mengenai apabila kita lepas kaos kakinya atau kita lepas sepatunya, apakah toharoh kita masih dianggap ataukah tidak? Masih dianggap ataukah tidak? Kita lepas kaos kaki atau sepatunya, kemudian kita sholat, kita butuh ambil wudhu lagi atau enggak? Bagaimana ibu-ibu? Ambil wudhu lagi? Masih suci atau perlu ambil wudhu lagi? Nah, semalam udah kita pertemuan kemarin udah kita bahas itu. Masih suci atau perlu ambil wudhu lagi? Kalau kita lepas sepatunya atau kita lepas kaos kakinya, wudhu lagi? Ada yang pendapat lain? Atau wudhu lagi? Nah, untuk pendapat ini, maka apabila seseorang melepas sepatunya, dia tetap dalam keadaan suci. Misalnya dia berwudu dengan sempurna, kemudian pakai sepatu, kemudian setelah itu dia berwudu dan mengusap sepatunya, kemudian habis itu dilepasnya, maka dia tetap berada dalam keadaan suci. Yang batal apanya? Yang batal itu jangka waktu mengusapnya. Yang batal itu jangka waktu mengusapnya, di restart lagi dari awal. Tuh ibu-ibu untuk mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Kemudian kita kepada pembahasan yang baru, yaitu mengenai air seni dan cara menyucikannya. Kita awali dengan hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, beliau berkata, bahwasanya telah datang seseorang kepada Rasulullah yang mengeluh bahwasanya ketika sholat terbayang padanya dia sedang kentut. Jadi waktu sholat terbayang di benaknya itu dia kentut, batal lah sholatnya. Tapi ini masih bayangan dia ibu-ibu. Maka Rasulullah pun bersabda, la tansorif hatta
yasma'a sautan au yajidarihan. Maka janganlah engkau beranjak dari solatmu kecuali setelah betul-betul engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Jadi janganlah engkau beranjak dari solatmu sampai engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi apa hubungannya hal ini dengan bab yang hendak kita bahas, ibu-ibu? Jadi di sini ada kaidah penting mengenai toharoh atau mengenai wudhu kita. Jadi wudhu kita itu tidak bisa dibatalkan dengan dugaan semata. Jadi mesti ada bukti kuat bahwasanya wudhu kita itu betul-betul sudah batal. Misalnya kita merasa ada yang keluar sedikit, berupa air seni misalnya. Rasa-rasanya kita masih di sholat itu. Kemudian setelah sholat kita tengok tidak ada bekasnya misalnya, maka sholat tadi insya Allah sah. Namun apabila misalnya kita rasa-rasa keluar sedikit, kemudian kita lihat ada bekasnya, maka sholat kita mesti diulangi. Nah gitu dia, itu kaidahnya. Jadi kalau kita terasa-rasa saja, tak usah kita langsung batalkan sholatnya. Nah, lanjutkan saja sholatnya. Baru setelah itu kita lihat. Ini kaidah penting ya ibu-ibu. Begitu juga dengan seperti serasa mau buang air gitu. Nah, kadang kan ada terasa-rasa mengalir gitu. Ada yang mengalir dari belakang. Padahal setelah kita lihat ternyata tidak ada bekasnya. Itu juga berlaku. Kemudian hadis yang kedua yang berkaitan dengan hal ini atau berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengeluhkan bahwasanya sering keluar madhi. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah melalui perantara orang lain, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Maka Miqdad pun bertanya kepada Rasulullah perihal permasalahan yang menimpa Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah berkata, yaghsil zakarahu wa yatawaddo. Maka hendaklah dia mencuci zakarnya dan berwudu. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan watawaddo wandoh farjak. Dan berwudulah serta basuhlah atau basuhlah zakarmu. Seperti itu juga. Jadi beliau ini adalah orang yang sering tertimpa, sering keluar madhi. Jadi ada 3 jenis cairan, ibu-ibu. 3 jenis cairan
yang keluar dari daerah kubul atau daerah depan. Yang pertama adalah mani. Yang kedua adalah mazi. Yang pertama mani. Yang kedua mazi. Dan yang ketiga wadi namanya. Wadi. Jadi ada 3 jenis ini, Ibu. Apa perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama, mani itu suci. Mani itu suci. Kemudian mazi itu najis. Dan wadi itu najis. Jadi yang suci itu hanya mani. Kemudian dari segi warnanya, mani itu cairan putih keruh, yang berwarna putih keruh. Kemudian mazi itu adalah cairan yang berwarna agak bening, yang bening dianya. Kemudian wadi bermacam-macam warnanya, terkadang bening, terkadang berwarna keruh, atau terkadang berwarna kekuningan seperti air seni. Untuk prosesnya, mani itu keluar saat syahwat sedang di puncak. Jadi syahwat sedang di puncak, keluarlah mani. Untuk mazi, keluar saat permulaan syahwat. Keluar saat permulaan syahwat. Kemudian untuk wadi, dan ini jenis yang paling sering, yaitu keluar saat selesai buang air kecil. Nah, biasanya tanda-tandanya itu ibu-ibu agak getar-getar badan kita itu habis keluar itu, nah, gitu. Kayak menggigil, nah, gitu. Nah, setelah selesai buang air kecil. Kemudian mengapa 3-3 ini dapat membatalkan wudu? Yang pertama, mani itu walaupun suci, dia membatalkan wudu disebabkan karena kita mengalami sifat atau mendapati sifat hadas pada diri kita, mendapati keadaan hadas pada diri kita. Jadi mani membatalkan wudu karena kita sedang berhadas. Kemudian untuk mazi dapat membatalkan wudu dikarenakan dia adalah najis. Dan wadi dapat membatalkan wudu juga disebabkan karena dia najis. Nah, demikian. Maka apabila misalnya terkena salah satu dari 3 ini, misalnya terkena mani, maka pada baju kita atau badan kita, maka tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk mencucinya, seperti halnya mencuci najis, karena mani itu adalah suci. Namun secara kebiasaan itu memang biasanya dicuci. Kemudian untuk mazi dan wadi, maka dicuci sebagaimana halnya kita mencuci najis. Nah, kemudian ada beberapa fatwa atau beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkenaan dengan kondisi khusus yang diderita atau yang menimpa sebagian perempuan, yaitu cairan yang keluar di luar masa haid, di luar masa nifas, dan juga bukan istihadah, yang biasanya cairan ini berwarna bening, berwarna kekuningan. Dan biasanya dia keluar terus menerus atau keluar juga terputus. Kadang keluar, kadang tidak. Maka beliau menjawab, cairan ini secara hukum asalnya adalah suci.
Dikarenakan cairan ini biasanya keluar dari sumbernya dari rahim. Adapun yang sumbernya itu dari kandung kemih, maka dia hukumnya najis. Namun dapat membatalkan toharoh seperti halnya buang angin. Seperti halnya buang angin. Jadi angin yang keluar saat kita, mohon maafnya, kentut itu ibu-ibu, itu sebenarnya suci. Namun karena dia keluar dari salah satu di antara dua lubang atau dua jalan, maka dia dapat membatalkan wudu atau membatalkan sholat. Kemudian apabila cairan itu keluar secara terus-menerus, maka perempuan yang tertimpa oleh hal tersebut tetap mendapatkan keringanan untuk sholat. Jadi cukup berwudu, apabila dirasa keluar maka dia tetap sholat, karena itu tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Namun dengan catatan, apabila masuk waktu sholat yang baru, dia wajib untuk berwudu atau memperbaharui wudunya. Kemudian apabila keluarnya cairan itu terputus-putus, maka hendaknya dia menunggu sampai cairan itu betul-betul berhenti, lalu berwudu dan sholat. Apabila dikhawatirkan sebelum cairan itu berhenti menetes atau berhenti keluar, waktu sholat telah habis, maka tidak mengapa baginya untuk tetap sholat meskipun cairan itu masih keluar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang ketiga yang berkenaan dengan air seni, dan ini pembahasan kita yang berkenaan dengan bab yang akan dibahas. An Ummi Qais binti Mihson al-Asadiyah, dari Ummu Qais binti Mihson al-Asadiyah. Nah, siapa Ummu Qais ini? Ummu Qais ini adalah saudara dari Ukasyah bin Mihson. Ukasyah bin Mihson. Siapa Ukasyah ini? Yaitu sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah agar termasuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi ketika Rasulullah memberikan hadis mengenai 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, Ukasyah bin Mihson meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Nah, jadi Ukasyah bin Mihson termasuk orang-orang yang, atau termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, jadi Ummu Qais ini adalah saudari dari Ukasyah bin Mihson. Annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala saubihi fada'a bima'in fanadhaha wa lam yaghsil. Bahwasanya Ummu Qais datang kepada Rasulullah membawa anaknya yang masih kecil, anak laki-lakinya yang masih kecil, dan belum pernah memakan makanan selain ASI ibunya. Kemudian Rasulullah menggendong anak itu dan meletakkan anak tersebut di pangkuannya. Kemudian anak tersebut tiba-tiba buang air kecil, pipis, sehingga pakaian Rasulullah pun basah terkena air pipisnya. Maka Rasulullah pun setelah itu meminta diambilkan seember air dan
mengguyurkannya ke atas baju beliau yang terkena air pipis tadi, air seni tadi. Nah, dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah air seni anak laki-laki yang masih kecil dan belum pernah makan makanan selain susu ibunya, itu cukup dibersihkan dengan memercikkan air atau mengguyurkan air saja tanpa perlu mencucinya. Adapun air seni, nah, itu yang pertama. Adapun air seni anak perempuan, maka wajib dicuci sebagaimana halnya air seni pada orang dewasa. Jadi yang laki-laki, anak laki-laki yang belum makan selain ASI, maka cuma diguyurkan atau dicipratkan air, dibasuhkan air ke tempat yang terkena air seni. Kalau anak perempuan, maka wajib dicuci sampai hilang najisnya. Kemudian faedah yang kedua, adapun kotorannya, nah, tadi mengenai air seninya. Adapun kotorannya, kotoran anak laki-laki tadi, maka wajib untuk dicuci sebagaimana najis yang lain. Adapun kotorannya, maka wajib dicuci sebagaimana najis yang lain. Jadi hukumnya khusus hanya pada air seninya saja. Kemudian yang ketiga, faedahnya bersegera untuk menyucikan tempat yang terkena najis. Bersegera untuk menyucikan tempat yang terkena najis. Kemudian ibu-ibu ada pertanyaan ini, Bu. Apabila misalnya ada baju yang terkena najis gitu. Misalnya dari air seni. Kemudian kita angin-anginkan sehingga hilang najisnya tanpa perlu kita basuh. Hilang najisnya tanpa meninggalkan warna atau bau. Nah, kering sendiri dia. Apakah baju tersebut boleh dipakai untuk sholat? Nah, bagaimana ibu-ibu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Tidak. Kenapa? Karena belum dibasuh dengan air, belum mantap rasanya gitu. Nah, ada beberapa pandangan di sini. Yang pertama, ada yang berpandangan bahwasanya setiap najis itu mestilah dicuci dengan air. Mesti dicuci dengan air baru bersih. Namun pandangan ini ada yang menyanggahnya ibu-ibu. Ada pula yang
berkomentar seperti ini. Jadi kalau istijmar itu macam mana? Nah, istijmar ibu-ibu. Nah, istijmar itu pakai air atau pakai benda, pakai batu, pakai kayu. Nah, itu tidak dibersihkan dengan air. Nah, tapi diperbolehkan. Nah, dan dianggap itu sudah suci. Nah, jadi bagaimana ini ibu-ibu? Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Bahwasanya tak dipakai air pun istijmar itu sudah cukup. Bagaimana kita menanggapinya? Pakai benda. Jadi baju tadi diangin-anginkan saja sampai kering dan tidak meninggalkan bekas najisnya, baik warna ataupun baunya. Boleh dipakai sholat ibu-ibu? Enggak, setelah kan kita udah belajar kaidahnya dari pertemuan-pertemuan yang telah lalu gitu. Nah, jadi boleh atau enggak ibu-ibu? Nah, sugianya atau secara hukum syariatnya, apabila najis yang terdapat di dalam pakaian atau benda-benda yang dipakai untuk kebutuhan ibadah itu sudah hilang, maka benda tersebut sudah dianggap suci. Karena pengertian toharoh itu apa ibu-ibu? Izalatun najas waroful hadas, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Nah itu dia. Terkecuali najisnya yang khusus seperti najis jilatan anjing. Nah itu dia. Kok najis jilatan anjing nggak bisa kita angin-anginkan saja ibu-ibu, mesti disapukan dengan tanah dan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Jadi pakaian tadi insya Allah boleh dibawa sholat. Nah, asalkan yang pertama tadi kaidahnya, zat najis tadi sudah hilang warnanya dan baunya. Karena kok rasanya tak mungkin kita cicip-cicip kan ibu-ibu. Nah, gitu. Hilang warnanya dan baunya, gitu dia. Baik dibasuh dengan air atau dihilangkan dengan cara yang lain, seperti contohnya tadi diangin-anginkan. Baik, itu untuk mengenai tambahannya ada tambahan berupa kisah di sini, yaitu kisah mengenai seorang badui yang tiba-tiba masuk masjid dan buang air di salah satu sudutnya. Nah, kalau di masjid kita ini ibu-ibu insya Allah tak ada orang yang masuk tiba-tiba buang air, karena dilihatnya sudah keramik semua. Nah, namun pada masa itu rumah maupun masjid itu masih beralaskan tanah, sehingga orang pun bisa mohon maafnya buang air dan bahkan meludah gitu di tempat tersebut. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk seorang badui datang ke situ. Namanya orang badui kan, nah, pasti goir mutadib atau belum tersentuh peradaban gitu. Nah, belum ngerti tata krama. Masuk dia membuang air di situ. Sedangkan di dekatnya itu atau di sudut yang lain terlihat Rasulullah dan para sahabatnya itu sedang bermajelis gitu. Ketika melihat si badui tadi masuk dan membuka celananya dan buang air di situ, bangkitlah beberapa sahabat untuk mencegahnya. Maka Rasulullah pun melarang para sahabat, jangan, biarkan dia selesai dulu, baru kemudian setelah itu ambil seember air dan tuangkan ke atas tempat dia buang air tadi.
Dan faedahnya juga sama ibu-ibu, bahwasanya air seni itu disucikan dengan guyuran air ataupun cipratan air, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Qais tadi. Maka misalnya ada ibu-ibu yang membawa atau ibu-ibu membawa anak-anak, masih kecil, kemudian nggak tahu kita ternyata popoknya tembus gitu, popoknya tembus sehingga celananya basah dan terkena sajadah. Terkena sajadah disebabkan karena tembusnya tadi. Maka ibu-ibu tidak usah panik dan cukup mengguyurkan air sehingga mengenai seluruh bagian yang terkena najis tadi. Dibiarkan, habis itu baru diusapkan atau dibersihkan sisa-sisanya. Diguyurkan air terlebih dahulu sampai kena semuanya bagian, kemudian kita bersihkan dengan tisu. Kemudian ada juga tambahan, apabila kita misalnya melihat ada pipis atau air seni di lantai, maka jangan langsung kita itu ngepel ibu-ibu. Kita pel air seni itu. Jangan langsung buru-buru kita pel. Karena apabila kita pel itu, air seni tadi akan menyebar dianya. Air seni tadi akan menyebar dan mengkontaminasi tidak cuma lantai, bahkan juga kain pel. Yang mungkin saja kita gunakan untuk kebutuhan yang lain, entah ngepel lantai bagian lantai yang lain, gitu. Maka bisa mengkontaminasi juga bagian yang lainnya. Maka solusinya adalah kita basuhkan dulu air ke atas air seni tadi. Kita basuhkan air sampai dianya itu hilang baunya atau hilang zat najisnya tadi, barulah kita usap dengan kain pel. Sehingga disucikan terlebih dahulu dengan air tadi dan dibersihkan, diangkat kemudian dengan kain pel. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ibu-ibu memiliki beberapa persoalan atau yang perlu didiskusikan, maka dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Ya, silahkan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Oh, kalau misalnya bismillah. Jadi kalau misalnya kita pelkan, kemudian air seni yang tersisa di pel itu kita basuh kembali gitu dengan air, apakah itu masih bisa gitu kan Ibu? Nah, wallahu taala alam, insyaallah itu masih bisa. Tapi dengan catatan tempat yang kita pel tadi atau air seni yang terdapat di tempat yang kita pel tadi itu betul-betul sudah hilang zat najisnya, baik warnanya maupun baunya, gitu dia. Udah kita pastikan betul-betul terangkat semua zat najisnya, tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan Ibu. Itu mau geseran kucing itu nggak apa-apa ya, karena kita kena bulunya atau ada pantangan, ada kaidahnya atau enggak? Nah, Ibu. Untuk kucing sendiri, maka dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kayaknya ada pembahasan nih Ibu. Innahu minat tawafina wat tawafat gitu. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang
tiap hari itu berkeliling di sekitar kita, maka dia meskipun termasuk hewan-hewan yang kotorannya najis dan juga air seninya najis, namun jilatannya, keringatnya, bulunya itu tetap suci. Tidak masalah ibu-ibu. Jadi misalnya kita mau megang kucing setelah kita berwudu, itu tidak membatalkan wudu, karena termasuk hewan yang sudah kita anggap suci lah itu, karena dia sering berkeliling di sekitar kita, termasuk hewan-hewan yang jinak yang berkeliling di sekitar kita. Iya, silakan ibu. Sedang sholatnya tiba-tiba datang kucing jantan terus jadi kita mesti membatalkan sementara membatalkan sholat itu nggak boleh Ustaz. Jadi apa kita terus langsung membatalkan sholat atau gimana itu Ustaz? Nah, bismillah, toib. Jadi ibu kalau misalnya dalam keadaan sholat gitu, tiba-tiba datang seekor kucing jantan menandai wilayahnya gitu kan, maka najis yang terdapat di pakaian kita itu bisa mencegah kita dari melanjutkan sholat, meskipun membatalkan sholat itu dilarang. Namun membatalkannya bukan berarti kita yang membatalkannya, namun dibatalkan dengan sebab tadi gitu, dan sebab yang tak terduga tadi gitu. Yang terlarang itu membatalkan sholat dengan kehendak kita pribadi, Bu. Jadi misalnya kita gitu kan, kayak tadi terasa bagi kita itu kayak kentut gitu, kita batalkan sholat kita, padahal enggak gitu, enggak kentut. Maka itu yang dilarang. Yang membatalkan sholatnya dikarenakan sebab yang diduga-duga saja, menduga-duga saja gitu, sebab dugaan. Namun sebab yang tadi karena dikencingi tadi atau ditandai wilayahnya oleh kucing jantan tadi, maka itu tidak masalah untuk membatalkan sholat ibu, karena sebabnya itu sebab yang dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri gitu, terbatalkan dengan sebab dari luar gitu. Maka wajib bagi kita untuk menyucikannya lagi, mencucinya sampai hilang najisnya, kemudian melanjutkan sholat itu, mengulangi sholat kita yang tadi. Allah Ta'ala a'lam. Ya, silahkan ibu. Misalnya kan kita tuh sholat sunnah, kita nggak kalah kalau kali waktu tiba sholat berikut, sholat wajib, misalnya belum sampai salam azan, misalnya sholat subuh baru itu kita belum sampai tahiyat akhir lah gitu kan, tiba-tiba udah azan gitu, apakah kita batalkan sholat atau terus aja? Misalnya kita sholat sunnah gitu, terus tiba-tiba azan subuh, kita kan nggak kalau sholat itu waktunya jadi kita itu kan tiba-tiba jalan belum sampai tahiyat akhir, azan subuh misalnya. Oh, ini sholat witir ya ibu? Ya. Nah, apabila misalnya hal tersebut terjadi, misalnya kita khusyuk sholat gitu, sehingga terkadang kita tidak melihat jam berapa gitu, keadaannya waktunya sampai jam berapa. Tahu-tahu azan sudah berkumandang, maka apakah sholat ini masih terhitung sebagai sholat witir? Wallahu ta'ala alam, insya Allah masih terhitung ibu, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, man adroka rok'atan minas sholah falahu sholatun. Maka barang siapa yang mendapati satu rakaat saja dalam sholat, maka dia sudah dianggap sholatnya.
Jadi meskipun ibu tadi menganggap azan tersebut bisa membatalkan atau memutus sholat tadi, maka insya Allah sholat tadi masih terhitung sebagai sholat witir meskipun terpotong oleh azan. Nah, teruskan saja ibu, teruskan aja. Nah, teruskan saja. Dan juga dalam kaidah syariat bahwasanya azan itu tidak membatalkan sholat gitu. Nah, tidak membatalkan sholat. Nah, tetapi tetap dilanjutkan. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila itu berupa hidayah dan pemacu semangat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa kekurangan dari segi penyampaian dan ilmu, maka itu dari diri saya pribadi. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun, dan saya mohon maaf pada ibu-ibu sekalian. Saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.